Tiongkok kuno. Tiongkok kuno menghasilkan apa yang telah menjadi budaya tertua yang masih ada di dunia. Contohnya kalender Imlek, zodiak, seni dan budaya, bahasa, sastra dan kelompok etnis, keramik, arsitektur, makanan, filsafat dan agama, bisnis, pemerintahan, tradisi, festival, militer, dan kesehatan. Dalam bahasa Mandarin, negara ini dikenal sebagai Chungguo, yang berarti negara tengah. Dalam dialek Hokkien menjadi Tiongkok. Dalam bahasa Sanskerta menjadi Cina, yang diambil dari nama dinasti Qin. Dalam bahasa Persia menjadi Qin, dan nama ini menjadi populer di sepanjang jalur sutra. Bangsa Romawi dan Yunani mengenal Tiongkok sebagai Ceres atau negeri asal sutra. Marco Polo yang pernah berkunjung ke Tiongkok menyebutnya dengan nama Katai pada abad ke-13. Dunia Barat baru menggunakan istilah Cina pada tahun 1516 Masehi dalam jurnal Barbosa yang menceritakan perjalanannya di timur. Manusia kera adalah penghuni awal Tiongkok sekitar 1,7 juta tahun yang lalu, seperti manusia Yuan Mao. Lalu Sinanthropus pekinensis yang hidup sekitar 700.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Mereka sudah tahu cara membuat perkakas batu dan menggunakan api. Ahli paleoantropologi Tiongkok mendukung teori evolusi regional yang menyatakan bahwa manusia modern Tiongkok berevolusi dari manusia purbanya sendiri. Mereka menemukan fosil kera Shu mirip tikus, primata dengan berat hanya 100-150 gram, hidup di Tiongkok pada zaman Eosen Tengah sekitar 4,5-4 juta tahun yang lalu. Ada kaitan genetik antara fosil kera Shu dengan primata tingkat lanjut dan bawah yang dianggap sebagai mata rantai yang hilang dalam proses evolusi. Tempat lahir peradaban Tiongkok adalah lembah Sungai Kuning yang memunculkan desa pada tahun 5000 sebelum Masehi di sekitar provinsi Henan. Dikisahkan Yu yang bekerja tanpa henti selama 13 tahun untuk mengendalikan banjir Sungai Kuning yang secara rutin merusak tanaman padi. Dedikasi ini menginspirasi orang lain untuk mengikutinya dan akhirnya banjir dapat dikendalikan. Yu lalu menaklukkan suku Sanmiao dan ditunjuk sebagai penerus Shun, sebagai penguasa dan memerintah sampai akhir hayatnya. Yu mendirikan dinasti Xia dengan penguasa terakhirnya adalah Jie yang dikalahkan oleh Tang dalam pertempuran Mingtiao. Tang mendirikan dinasti Shang dan mengambil alih kepemimpinan atas tanah, menurunkan pajak, menangguhkan proyek pembangunan megah yang dimulai oleh Jie. Seni dan budaya, metalurgi, perunggu, arsitektur, dan agama berkembang pesat. Hanzi atau tulisan pertama ditemukan pada tahun 1250 sebelum Masehi pada kulit penyu dan tulang binatang. Tahun 1046 sebelum Masehi, Wu mengalahkan dinasti Shang di pertempuran Muye dan mendirikan dinasti Zhou. Wu memberontak melawan dinasti Shang yang berkuasa setelah Raja Shang membunuh kakak laki-lakinya dengan tidak adil. Mandat surga diminta oleh Wu dan keluarganya untuk melegitimasi pemberontakan karena dia merasa Shang tidak lagi bertindak untuk kepentingan rakyat dan dengan demikian telah kehilangan mandat surga. Hanya boleh ada satu penguasa Tiongkok yang sah dan bahwa pemerintahannya harus dilegitimasi dengan perilakunya yang tepat sebagai pengurus tanah yang dipercayakan kepadanya oleh surga.
tahta dapat diturunkan dari ayah ke anak, tetapi hanya jika anak tersebut memiliki kebajikan yang diperlukan untuk memerintah. Di bawah dinasti Zhou, penulisan dikodifikasi dan pengolahan besi menjadi semakin canggih. Filsuf dan penyair Tiongkok terbesar dan paling terkenal, Kongfuzi, Mengzi, Moти Lao Tzu, Tao Qian, dan ahli strategi militer Sun Tzu semuanya berasal dari dinasti Zhou. Selama periode musim semi dan musim gugur, pemerintah Zhou menjadi terdesentralisasi dengan berpindahnya ibu kota dari Haojing ke Luoyang, menandai akhir dari periode Zhou Barat dan dimulai Zhou Timur. Berbagai negara bagian memisahkan diri pada periode negara-negara berperang, di mana 7 negara berperang satu sama lain untuk mendapatkan kendali. 7 negara tersebut adalah Chu, Han, Qi, Qin, Wei, Yan, dan Chao, yang semuanya menganggap diri mereka berdaulat, tetapi tidak ada yang merasa yakin untuk mengklaim mandat surga yang masih dipegang oleh Zhou di Luoyang. Seorang negarawan Qin, Shangyang, adalah pencetus legalisme yang mereformasi Qin boleh menggunakan segala cara untuk memenangkan peperangan. Sebelum reformasi ini, peperangan dianggap sebagai permainan keterampilan bangsawan dengan etika dan kehendak surga yang dirasakan. Seseorang tidak menyerang yang lemah atau yang tidak siap, dan seseorang diharapkan untuk menunda penyerangan sampai lawan telah bergerak dan membentuk barisan di lapangan. Prinsip legalisme Shangyang telah digunakan dalam pertempuran Changping dengan negara Chao, di mana lebih dari 450.000 tentara Chao yang ditangkap dieksekusi setelah pertempuran dan memberikan Qin kemenangan mutlak. Yingcheng, Raja Qin, dengan memanfaatkan legalisme Shangyang pada tahun 221 sebelum Masehi, menaklukkan dan menyatukan 6 negara bagian lainnya di bawah pemerintahannya dan menobatkan dirinya sebagai Shi Huangdi atau Kaisar pertama Tiongkok. Shi Huangdi kemudian mendirikan dinasti Qin. Dia memerintahkan pembangunan tembok besar di sepanjang perbatasan utara kerajaannya. Tembok besar dibangun sepanjang 5.000 km dari perbatasan Korea di timur hingga Gurun Ordos di barat. Shi Huangdi juga membangun 5 jalan dengan lebar 15 meter untuk meningkatkan perdagangan yang dilengkapi pasukan polisi dan pos penjagaan dari ibu kota ke seluruh negeri. Jalan terpanjang adalah ke arah barat daya menuju Yunnan sepanjang 7.500 km. Shi Huangdi juga memperluas batas-batas kekaisarannya, membangun kanal besar di selatan dan mendistribusikan kembali tanah. Dia menjalankan aturan penasihatnya Li Xiu untuk menghancurkan semua buku sejarah atau filsafat yang tidak sesuai dengan legalisme Shangyang, garis keluarganya, negara bagian Qin, atau dirinya sendiri. Karena buku-buku ditulis pada potongan bambu yang berat, maka para sarjana yang berusaha menghindari perintah tersebut mengalami banyak kesulitan. Banyak yang tertangkap dan dikirim untuk kerja paksa di tembok besar, serta 460 orang dihukum mati. Namun demikian, beberapa sastrawan menghafal karya lengkap Kongfuzi dan meneruskannya secara lisan. Tindakan pemusnahan buku ini menyebabkan hanya satu jenis tulisan yang tersisa, yaitu Hanzi yang kita kenal hari ini. Keinginannya untuk menyediakan bagi dirinya sendiri kehidupan setelah kematian yang sepadan dengan kehidupan yang sekarang membawanya ke sebuah istana yang dibangun untuk makamnya dan pasukan lebih dari 8.000 prajurit terakota diciptakan untuk melayaninya dalam kekekalan. Tentara keramik ini yang dikuburkan bersamanya juga termasuk kereta terakota, kavaleri, seorang panglima tertinggi, dan berbagai macam burung dan hewan. Dia dikatakan telah meninggal saat dalam pencarian obat keabadian, dan Li Xiu berharap untuk mendapatkan kendali dari pemerintah merahasiakan kematiannya sampai dia dapat mengubah keinginannya untuk mewariskan tahta kepada putranya Hu Hai.
Namun rencana ini terbukti tidak dapat dipertahankan karena Huhai menunjukkan dirinya sangat tidak stabil, mengeksekusi banyak orang, dan pemberontakan terjadi di mana-mana. Dengan jatuhnya dinasti Qin, Tiongkok jatuh ke dalam kekacauan yang dikenal sebagai pertarungan Chu Han. Dua jenderal muncul di antara pasukan yang memberontak melawan Qin, yaitu Liu Pang dari Han dan Xiang Yu dari Chu, saling bertikai. Dengan perjanjian Kanal Hong terjadi perdamaian sementara sesuai saran Xiang Yu untuk membagi Tiongkok di bawah kekuasaan Chu di timur dan Han di barat. Tetapi Liu Pang menginginkan Tiongkok bersatu di bawah pemerintahan Han dan dia melanjutkan permusuhan. Pada pertempuran Kaixia pada tahun 202 sebelum Masehi, Han Xin, seorang jenderal Han anak buahnya Liu Pang, berhasil mengalahkan Chu di bawah Xiang Yu. Kemudian Liu Pang dinobatkan sebagai Kaisar Kaochu dari dinasti Han. Xiang Yu bunuh diri tetapi keluarganya diizinkan untuk hidup dan bahkan bertugas di posisi pemerintahan. Kaisar Kaochu memperlakukan semua bekas musuhnya dengan hormat dan menyatukan Tiongkok di bawah pemerintahannya. Dinasti Han yang namanya berasal dari nama kampung Liu Pang di provinsi Hanzhong akan memerintah Tiongkok dengan gangguan singkat selama 400 tahun berikutnya. Han dibagi menjadi dua periode, yaitu Han Barat dan Han Timur. Han dianggap dinasti pertama yang menulis sejarah mereka. Kanon kedokteran Kaisar Kuning, catatan tertulis paling awal Tiongkok tentang pengobatan, dikodifikasikan selama dinasti Han. Bubuk mesiu diolah menjadi lebih halus, kertas ditemukan saat ini oleh Cailun, dan tulisan menjadi lebih canggih. Kaochu memeluk Konfusianisme dan menjadikannya filsafat eksklusif pemerintah, menetapkan pola yang akan berlanjut hingga hari ini. Meski begitu, tidak seperti Shi Huangdi, dia mempraktikkan toleransi terhadap semua filsafat lainnya dan sebagai hasilnya sastra dan pendidikan berkembang di bawah pemerintahannya. Dia mengurangi pajak dan membubarkan tentaranya. Kaisar Han terbesar adalah Wuti yang membuka jalur sutra yaitu jalan darat untuk perdagangan dengan barat pada tahun 130 sebelum Masehi. Konfusianisme selanjutnya dimasukkan sebagai doktrin resmi pemerintah dan Wuti mendirikan sekolah di seluruh kekaisaran untuk mengajarkan ajaran Konfusianisme. Peningkatan kekayaan menyebabkan munculnya perkebunan besar dan kemakmuran umum, tetapi bagi para petani yang menggarap tanah, hidup menjadi semakin sulit. Pada tahun 9 Masehi, Bupati Wang Mang merebut kendali pemerintah dan mengklaim mandat surga untuk dirinya sendiri dan menyatakan diakhirinya dinasti Han. Wang Mang mendirikan dinasti Xin untuk reformasi kepemilikan tanah dan redistribusi kekayaan. Dia awalnya mendapat dukungan yang sangat besar dari petani dan ditentang oleh pemilik tanah. Program-programnya tidak disusun dan dijalankan dengan baik, sehingga mengakibatkan pengangguran dan kebencian yang meluas. Pemberontakan dan banjir besar di Sungai Kuning semakin mengguncang pemerintahan Wang Mang, dan dia dibunuh oleh segerombolan petani yang marah. Kebangkitan dinasti Xin mengakhiri periode yang dikenal sebagai Han Barat, dan kehancurannya menyebabkan pembentukan periode Han Timur. Kaisar Guangwu mengembalikan tanah kepada pemilik perkebunan yang kaya dan memulihkan ketertiban, mempertahankan kebijakan penguasa Han Barat sebelumnya. Pada masa Kaisar Chang, Tiongkok sangat makmur sehingga menjadi mitra dalam perdagangan dengan semua negara besar pada masa itu dan berlanjut dengan cara ini setelah kematiannya. Bangsa Romawi di bawah Marcus Aurelius pada tahun 166 Masehi menganggap sutra Tiongkok lebih berharga daripada emas dan membayar Tiongkok berapapun harga yang dia minta. Perselisihan antara tuan tanah dan petani terus menimbulkan masalah bagi pemerintah seperti yang dicontohkan dalam pemberontakan Serban Kuning pada tahun 184 Masehi.
Pemberontakan ini adalah tanggapan atas pengabaian pemerintah terhadap rakyat yang semakin memburuk karena akhir dinasti Han menjadi semakin korup dan tidak efektif. Pemimpin dari pemberontakan tersebut mengklaim bahwa Han telah kehilangan amanat surga dan harus turun tahta. Pemberontakan akhirnya berhasil dipadamkan oleh Jenderal Cao Cao sebagai penguasa di utara. Cao Cao mencoba menyatukan Tiongkok dengan menginvasi selatan, tetapi dikalahkan pada pertempuran Tebing Merah. Sehingga Tiongkok terbagi menjadi 3 kerajaan terpisah, Cao Wei, Wu Timur, dan Shu Han. Era ini dikenal sebagai periode 3 negara. Dinasti Han runtuh dan muncul dinasti lain yang berumur lebih pendek seperti Wei dan Qin, Wu, dan Sui. Dinasti Sui akhirnya berhasil menyatukan kembali Tiongkok. Dinasti Sui melaksanakan birokrasi yang sangat efisien sehingga mampu mempertahankan kekaisaran. Di bawah Kaisar Wen dan kemudian putranya Yang, terusan besar rampung, tembok besar diperlebar dan sebagian dibangun kembali. Pasukan ditingkatkan menjadi yang terbesar di dunia pada saat itu dan mata uang dibuat standar di seluruh dunia. Wen dan Yang telah membangkrutkan Sui melalui proyek-proyek pembangunan dan kampanye militernya yang gagal di semenanjung Korea. Kaisar Yang dibunuh pada tahun 618 Masehi, kemudian memicu pemberontakan Li Yuan yang mengambil kendali pemerintahan. Li Yuan menyebut dirinya Kaisar Kaochu dari dinasti Tang. Dinasti Tang dianggap sebagai zaman keemasan peradaban Tiongkok. Dengan hati-hati mempertahankan dan meningkatkan birokrasi yang diprakarsai oleh dinasti Sui sambil membubarkan operasi militer dan proyek pembangunan yang boros. Dengan sedikit modifikasi, kebijakan birokrasi dinasti Tang masih digunakan dalam pemerintahan Tiongkok di zaman modern. Terlepas dari pemerintahan yang efisien, Cao digulingkan oleh putranya Li Shimin pada tahun 626 Masehi. Setelah membunuh ayahnya Li Shimin, kemudian membunuh saudara-saudaranya dan orang lain dari keluarga bangsawan, lalu mengambil gelar Kaisar Taizong. Dia sukses memperluas dan mengamankan kerajaannya untuk menyebarkan kode hukum dan budaya Tionghoa. Taizong digantikan oleh putranya Cao Zong, yang istrinya Wu Zetian akan menjadi ratu satu-satunya di Tiongkok. Pada masa pemerintahan Kaisar Xuanzong, Tiongkok adalah negara terbesar dan terpadat, serta paling makmur di dunia. Lalu muncul pemberontakan Anshi, terjadi pada tahun 755 Masehi dipimpin oleh Jenderal An Lushan. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan pada tahun 763 Masehi dan terjadi penurunan populasi Tiongkok secara dramatis. Diperkirakan 36 juta orang tewas dalam pertempuran atau mati kelaparan. Dinasti Tang runtuh setelah pemberontakan Huang Chao, dan Tiongkok memasuki periode 5 dinasti dan 10 kerajaan, sampai kebangkitan dinasti Song. Dinasti Song mengembalikan Tiongkok menjadi stabil sekali lagi. Neo-Konfusianisme menjadi filsafat paling populer di negara itu, dan membentuk budaya Tiongkok yang dapat dikenali sampai zaman modern ini.